kita membahas surga, sengaja saya lompat sehingga saya tidak menyampaikan nama-nama surga seperti Al-Jannah, Darussalam, kemudian surga Firdaus, kemudian Al-Husna, itu nama surga juga, kemudian Tuba, Darul Muqamah, Jannatul Ma'wa, Darul Hayawan, dan Jannatul Na'im. Itu nama-nama surga. Begitu pula neraka ada nama-namanya. Yang pertama Al-Hawiyah, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Qaryah surat yang ke-101 ayat yang ke-8 sampai yang 11. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini nama-nama neraka, Al-Hawiyah. Jadi adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Maka api yang sangat panas. Dikatakan Hawiyah karena tempat lempar. Seseorang akan masuk neraka Jahanam dengan cara dilempar. Yang kedua Al-Ladab, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan surat Ma'arij surat yang ke-70. Jadi sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala. Jadi bukan kulit kepala bisa terkelupas. Itu yang namanya Al-Ladab, ya. Dikatakan Al-Ladab karena artinya bergejolak. Yang ketiga Al-Hutamah. Di dalam Al-Quran surat Al-Humazah ayat 4 sampai 7. Kala la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narul muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Silakan Ustaz. Kita selesaikan nama-nama neraka, baru nanti sifat-sifat neraka. Setelah sifat neraka, baru nanti bentuk azabnya seperti apa. Sangat mengerikan. Oleh karena itu harapan kita semua jangan sampai kita masuk neraka. Hindari kemaksiatan, lakukan amal soleh dengan ikhlas. Ini cara kuncinya seperti itu. Ya. Silakan Ustaz. Saat manusia mengira bahwa mereka harta mampu mengembalikan mereka, maka Allah mengatakan sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Tahukah kamu apakah hutamah itu? Api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sampai ke hati. Ya, sampai ke hati. Waliyadzubillah. Kemudian yang keempat Al-Jahim. Di dalam Al-Quran disebutkan surat An-Nazi'at ayat yang ke-37 sampai 39. Fa'amma man tagha wa asara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Al-Jahim tempat itu orang-orang yang melebihi batas, melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia. Kadang-kadang kehidupan dunia ini kita tidak sengaja, ya, tidak sengaja. Harusnya sudah ada kita datang ke masjid, tapi masih menyelesaikan urusan dunia. Ini ancamannya sih. Ya. Walaupun karena kita beriman, karena kita bertauhid, tidak akan selamanya di neraka. Tapi paling tidak sudah ecek-ecek di
Al-Qutama banyak itu bilang, ijib jangan, ya, sangat mengerikan. Kemudian yang kelima, jahannam. Sebagaimana dalam surat An-Naba surat 78 ayat 21 sampai 23. Inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labisina fiha ahqaba. Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi di neraka, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Masa yang lama kenapa? Ya selama-lamanya. Kalau dia kafir. Tapi kalau dia tidak kafir, maka tidak selama-lamanya. Kalau dia masih bertauhid, maka dijaga. Seringkali saya sampaikan, apa doa kita? Yang melibal qulub sabit qalbi ala dini. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Sering kita baca. Ya, jangan sampai memalingkan agama dengan yang lain. Ya, kita harus kokoh. Itu di antara doanya. Dikatakan al-jahim karena sangat panas. Oh, jahannam karena seperti jurang yang sangat dalam. Jadi bentuk neraka itu kayak sumur nanti di bawah ada sumur lagi, ada sumur lagi, terus ke dalam. Ya. Bahkan dalam satu hadis disebutkan bahwa batu yang dilemparkan itu setelah 70 tahun baru mencapai dasar neraka. 70 tahun. Padahal satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Ini bisa dibayangkan. Ini 70 tahun. Itu batu yang dilemparkan, batu besar dilindingkan dari bibir neraka, dilemparkan 70 tahun. Rasulullah SAW menjelaskan waktu itu bersama para sahabat. Kamu tadi dengar suaranya? Gedebuk, apa itu? Itu adalah batu yang besar yang digelindingkan ke neraka. Sekarang ini sudah ada dua hadis, ya. Ada yang periwayatannya, ada yang mengatakan 70 tahun yang lalu sekarang baru mencapai dasar. 70 tahun, ya, sangat dalam, sangat dalam. Kemudian yang keenam, sakor. Di dalam surat Mudassir, surat yang ke-74, surat yang ke-74, dikatakan neraka sakor karena sifatnya yang membakar dan tidak menyisakan apapun yang masuk ke dalamnya. Ayat 26 sampai 29. Surat 74, surat ayat 26 sampai 29. Silakan. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor. Dan tahukah kamu apa neraka sakor itu? Ia atau neraka sakor tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yang menghancurkan kulit manusia. Seperti itu. Dan setelah hancur itu akan utuh kembali, diutuhkan sama Allah, utuh kembali, dihancurkan terus, tidak balik sampai kapan? Tidak ada batas waktu. Karena neraka itu selamanya. Kalau orang kafir dan orang musyrik, termasuk orang munafik, bahkan orang munafik itu tempatnya yang paling bawah. Orang munafik itu casingnya muslim tapi hatinya kafir. Dia sepertinya sebagai seorang yang orang Islam tapi hakikatnya dialah memusuhi Islam. Ya. Dulu zaman Rasulullah SAW itu ada orang yang diberi kelebihan mengerti siapa orang munafik, sehingga Umar bin Khattab kalau siapa yang mati maka Umar itu akan melihat fulan ini. Kalau fulan ikut menyelati, dia ikut menyelati. Tapi kalau fulan tidak ikut menyelati, dia tidak akan ikut menyelati. Karena dia munafik. Jadi
ada seseorang yang dipahamkan ini munafik, ini tidak. Karena apa? Orang munafik itu casingnya seperti orang Islam. Dia umrah, dia melakukan sholat, dia puasa, tapi hakikatnya adalah munafik. Dia adalah musuhnya Islam. Ya. Kemudian berikutnya al-jahil. Sabar sudah tadi. Yang ketujuh kurang dua. Yang ketujuh as-sa'ir. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 10 sampai 13. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Silakan 10 sampai 13. Dan ada pula orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Baik, itu yang saya sampaikan. Insyaallah kalau di belum berpanjang akan kita lanjutkan tentang sifat-sifat neraka. Baru nanti bagaimana luasnya neraka dan sebagainya, bagaimana adabnya, tingkatan-tingkatan neraka. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.